Atau mau sambil nonton sambil bawa HP bisa juga. Boleh, yang kuotanya banyak kan? Langsung saja nih, gunakan kuota kalian untuk menyaksikan round yang ketiga. Ini dia, Miramar. Iya, sudah bakal memulai Miramar dengan arah pesawat yang sedikit pelit. Mungkin ya pilotnya buru-buru nih, mau nyari bukaan juga ya. Iya, pilotnya mau nyari bukaan juga, karena kan tugas pilot cuma sebentar. Betul, jadi dia punya waktu untuk buru-buru anterin, katanya, lu buru-buru turun dah. Lu mau langsung balik ke, ke hangar ya, mau langsung balik ke hangar, Ya. nyari bukaan dulu katanya. Karena pilot juga berpuasa ya. Betul. Pilot juga berpuasa. Panas Dan lagi Miramar kan? semoga pokoknya buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa hari ini, puasanya lancar, berkah buat kita semua. Terus tahan dulu toksiknya ya, tahan dulu kata-kata kasarnya sampai berbuka puasa. Betul. Tapi kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Yudu Gang, dimana kita bakal lihat ini sementara waktu dari Yudu bakal turun dengan sinkron berempat. Mereka bakal menuju ke arah kota mereka di arah La Cobreria harusnya ini. Harusnya yang numpuk itu kalau kemarin datanya gue lihat itu di Los Leones sih. Harusnya. Los Leones itu ada 4 tim. Kalau nggak ada yang ngalah atau berubah. Dan Onyx harusnya keluar dari Los Leones. Kalau misalkan kalau kita ngomongin turnamen nasional ya, biasanya ada sedikit negosiasi ya. Kita jangan perang dulu, kita berbagi kota, middle to late game. Kalau kita ketemu lagi baru hajar-hajar. Tapi bukan maksudnya teaming. Bukan, itu bukan teaming. Itu secara konsep game. Yes. Kayak lu nonton di Cumacera, itu Morph sama NFT. Itu saling ngintip. Tapi- Saling tembak, tapi nggak pernah ada yang kena. Iya, kecuali hari terakhir. Hari terakhir ada yang butuh poin banget, mereka bakal bilang, gua ngelihat lu sedikit, bakal gua tembak. Dan wah, tiba-tiba ada first blood yang terjadi. Tuh di awal-awal dari Taka dapatkan 1 kill juga. Jadi modal yang cukup baik untuk tim talent di awal-awal permainan game ketiga kali ini ya. Daerah-daerah Junkyard ya. Ini Junkyard ya? Ya, ini daerah-daerah Dekat Minas sekitar Generales, tempatnya Aero Wolf kalau di Indo. Betul. Yang biasanya ngambil sini. Gue juga biasanya kalau main di klasik ngambilnya di sini sih. Seru ya? Seru aja kayak naik bukit, turun bukit gitu kan. Pokoknya naik turun tuh enak dah. Dan sementara dari KOG, pemain mereka konsep barusan saja selesai looting di arah gudang dewanya. Ini Los Leones nih. Salah satu tim yang turun di arah Los Leones. Kita belum melihat jelas dari mapnya tim mana saja yang turun di arah Los Leones. Tapi kalau gue lihat dari angle-nya KOG, mereka sendirian di Los Leones. Betul banget, mereka sama sekali nggak dilawan. Ataupun mereka cuma ngambil bagian utara nih pas. Bisanya di bagian selatannya ada tim yang sudah mengisi terlebih dahulu. Tapi kita bakal lihat di daerah PKD kali ini, dari tim BTR mengisi sendirian. Dan lagi-lagi diingatkan dari peak viewers milestone kita, untuk teman-teman saling mengajak juga untuk rame-rame nonton sekaligus ya. Yap. Agar kita dapetin viewers yang cukup besar. Karena kalau sampai 300.000 viewer, kita bakal dapetin 3 kotak. Tadi sih gue lihat udah tembus di 100. Tembus. Tadi udah tembus di 100.000, itu di Irengel yang pertama. Itu baru di Indonesia, Bas. Itu baru di Indonesia, belum digabungin sama region-region lain atau streaming lain. Atau bahasa Inggris internasional. Bahasa Inggris, terus yang dari Malaysia juga, dari Thailand, dari Vietnam, atau dari negara-negara lain yang pengen cover secara ofisial. Belum digabung juga sama streamingnya Entruv. Entruv kalau nggak salah streaming juga. Resmi tapi. Nobar ya, nobar resmi di channelnya Entruv tuh. Gokil banget sih, maksud gue ini bener-bener menjadi acara akbar yang ditunggu-tunggu oleh komunitas PUBG Mobile. Ini baru Asia Tenggara. Ini baru Asia Tenggara. Belum dicampur-campur dengan region-region lain. Ngomong-ngomongin regional lain, ini intermezzo sedikit ya, karena kita masih ngelihat beberapa tim rotasi juga. Yang paling gua tidak sabar itu World League East. Itu dia, karena balik lagi, ini kali pertamanya kita bakal melihat region Cina bergabung dengan dunia kayak East lainnya. Itu dalam tahap world, dunia gitu kan. Yap. Biasa kan mereka tunggu di global, final gitu kan. Betul. Ini mereka bakal bersama dengan tim lain, liga. Jadi kita bakal sering menyaksikan mereka bertanding. Dan gue berdoa banget ketika World League East nanti dimulai, sudah tidak ada yang namanya wabah-wabah ini. Dan kita bakal melihat juga ternyata Mandara bakal langsung melakukan spray menuju ke arah. Siapa tuh? Aduh, agak sedikit ngeblur dari... Tamio. Iya, dari Tamio. Dari Tamio. Agak Tamio. AKG Tamio. Tamio aja udah. Oke. Ribet benar. Iya, Tamio. Tamio ya. Tamio udah perlu ditembak-tembakin lagi. Hanya dengan menggunakan RDS, Madara sanggup memberikan cicilan damage ke arah Tamio. Pakai Rinnegan matanya gimana nggak kena? Gila, bener juga sih. Pakai Rinnegan ya. Pelurunya nggak kerasa. Tiba-tiba cet masuk 5 peluru. Nggak ada tembakan, nggak ada bunyinya juga. Nggak ada Ya? bunyi, nggak ada kelihatan peluru itu juga sakit ya. Ini si Tamio nih ibarat kayak lagi berjemur di pantai terus tiba-tiba, oh apa nih kena damage? Kena damage. Wah, bener. Wah kan beneran kan? Bener. Tapi dari tim yang lain ternyata
Ada talent yang melihat pergerakan. Dipinjemin matanya. Dia cuma pakai Rinnegan sebelah kiri ya. Sebelah kiri doang. Sebelah kiri doang. Kanannya dipinjemin. mata biasa. Iya betul sekali, dan Pino dari talent. Sama talent, wajar kalau pinjeman matanya. Gila, legit banget ternyata. Gue kira udah ketutup angle-nya Madara, tapi ternyata Pino dari tim talent juga mencari angle lain untuk memastikan target yang diincar tuh bener-bener ke pick off. Betul banget, dan akhirnya bener ke pick off dan di take down juga. Ini poin pertama tim talent, dan di bawah mereka ada tim box juga yang langsung mengambil daerah graveyard. Dari box juga langsung mengambil beberapa komponen. Ternyata dari tim YG, Michael bakal bertemu dengan Loki di daerah gudang-gudangan. Betul sekali. Oh, apakah di HBD? Dia cuma sendirian doang lagi lah. Iya! Belum berani karena dia nggak sampai auto loh. Ini cuma Kalau burst dia doang. pakai M4, tembak tadi. M4 atau Scar L gue yakin bakal langsung di spray. Iya, tapi kalau pakai M16, mikir 2 kali dulu. Iya. Karena gue tuh kalau M16 ya, pasti gue ubah jadi single. Wah, dapat ya Dapat akhirnya. ternyata. Di pelanggan, Michael ini bakal langsung dieksekusi sepertinya. Pemain dari Box Gaming Loki. dia mikir-mikir juga, ini ada minyak nggak ya? Tapi kayaknya dia udah tahu karena mobilnya digerakin cuma sendirian doang. Ban yang pecah, lu butuh Diganti mobilnya. pakai VSS. Oke, ini bakal menjadi poin pertama tentunya Halo. untuk yang on Galacticos. Oke, take down. Yap, poin pertama mereka. Tukeran nanti mereka ya? 2 for 1 ya? 2 for 1 tapi seenggaknya malah Oh, tim ini dapetin talent ya? tadi dapetin. talent sama YG tadi. Iya. Bukan Box Gaming. Box Gaming masih ada 3 pemain yang tersisa. Ini kalau ke pick off, ini bete banget Michael ya. Iya, ke pick off. Tinggal 1 berarti ya? Yang 1. Baru diomongin. Iya. Ini kalau ke pick off berarti banget, ke pick off. Ke pick off. Soalnya dia cuma fokus ke arah pemain box yang lain. Loisnya nggak kedeteksi tadi. Betul banget, dia nggak sadar dengan Luis yang mengambil angle yang sangat terbuka ke arah dia. Betul, blind spot banget. Blind Jadi spot. wajar kalau misalkan Michaelnya langsung dengan mudahnya terpick off begitu aja. Jadi tadi fokusnya ke arah Huiga. Nggak ngelihat angle datang dari Lois. Luis, kita bakal Arah lihat Q, dari arah Q. Tumben banget. Illuminate, bergerak sedikit demi sedikit, tapi Martin berada di sebelah kanan dan ternyata Huiga langsung menjadi eksekutornya. Martin bakal nembak karena mobil yang bakal lewat itu cukup low, darahnya baginya bakal sedikit tergelincir ke arah sebelah kanan, pecah bannya begitu aja. Ini menjadi free shoot tapi dia masih cukup tenang dan memepetkan mobilnya ke arah kontainer. Belum kenok, tapi kali ini nggak bisa begitu Dia harus kemana-mana. turun. Dia harus nggak turun boleh dan lama-lama di atas. dia bakal memberi informasi juga. Karena Martin lagi nge-scouting teman-teman dia. Dia ngebuka jalan juga. Dan dia pas banget motong rotasi dari seorang D2E yang kali ini kendaraannya bannya pecah. Kalau bagi udah pecah 1 bannya, Ya. tinggalin. Itu udah pasti bakal kegelincir begitu aja. Sementara Martin kayaknya kepencet tadi tembakannya. Sampai dia harus reload lagi. Masuk ke bagian rumah kuning atau gedung kuning yang lain. Betul, D2E lagi cari cara juga. Apakah Dia nggak ada healing ya? nggak ada deh. Apakah bakal dipaksa mobilnya? Ya, dan kita tinggalkan sejenak, kita pindah melihat pergerakan rotasi dari tim Orange. Kita juga belum melihat nih tim Indonesia kelihatan untuk kali ini, Flo. Betul, belum terpantau juga ya dari BTR yang turun di PK. Sempat BTR di awal-awal. Ya, BTR itu juga cuma beberapa detik doang. Betul, cuma pas di Sorotnya. awal-awal dia kosong banget, ya udah dibiarin aja besu. Betul, sementara tim Orange masih perlahan-lahan bergerak. Sementara Parang bakal kelihatan ternyata sama Bad Boy ditembak langsung begitu saja. Kali ini Alvirlo proning shoot menuju ke arah rotasi dari tim Bad Boy. Hampir saja dead shoot ke knock. Tadi cukup low HP bar yang dipunya oleh dead shoot. Masih dilanjutkan tembakannya dari jarak yang cukup jauh dengan menggunakan M4. Dan dead shoot pun selamat. Helmnya hilang 50%, merah udah. Lumayan sakit. Kita bakal juga kali ini dari pergerakan tim 2B itu Bad Boys mengambil gudang dan ini belum masuk zona. Mereka harus maju dikit lagi dan sementara zona pertama bisa ditebain dikit ya. Ditungguin juga dengan bagi, bakal langsung pindah dengan bersama-sama orang Kufet. Tapi Box bisa motong rotasi dari tim Bad Boys. Spray down dari Huiga belum menemukan target juga tapi belum berhasil menumbangkan pergerakan dari Bad Boys. Oh, tumbang! Kelvin tumbangkan dengan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby kali ini. Ya, Box berhasil mendapatkan 1 pemain Kelvin. Ini menjadi pundi poin tambahan tentunya untuk Box Gaming setelah tadi mereka mendapatkan 1 pemain dari tim YG. Kita bakalan dari ini ngeri. Turun. Awas meledak. Udah cukup tenang. Gila, garaganya udah tenang ya, udah bisa dinaikin lagi saat ini. Tapi dia ditembak dari arah belakang. Bannya pecah. Dari belakang cuy, proning shoot, scope 6, M4, extended, 40 peluru per clip. Sambil proning itu udah gak geter. Gila, recoilnya akan sangat terkontrol men. Dan untungnya masih ada bangunan atau bukit kecil. Cekungan dikit ya. Ya, yang bisa nutup angle shoot. Timai bakal langsung mengambil juga lootingan dari kotak sebelah dia. Dan kita bakal pergerakan kembali dari tim Box ya. Bakal langsung menuju ke arah teman-temannya mungkin bergabung ke grup kali ini. Dan
Kayaknya sepertinya- Pimai punya mobil sendiri deh, makanya Iya. ditinggalin. Ini lebih tepatnya Box pengen deket-deketin ke arah Bad Boys. Pengen mungkin matiin di awal-awal ya. Betul, mereka ngambil satu gundukan lagi yang sekiranya bisa dipakai untuk menembak dan bisa dipakai juga untuk dijadikan hiding spot. Sementara Bad Boys sudah berhasil diselamatkan pemain mereka yang knock tadi. Masih ada 3 pemain yang tersisa. Box juga 3 pemain. Sebenarnya ini posisi yang imbang 3 lawan 3. Tinggal keputusannya seperti apa. Apakah bakal komit untuk fight atau bakal pindah ke tempat lain? Karena Onyx bisa aja mengambil keuntungan dari sisi Blue Zone-nya. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim Onyx ya. Mereka masih rotasi juga dan game kali ini mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Tapi Kufet bakal ketembak dari samping. Onyx mulai terpantau kali ini. Matthew ngebuka jalan, dia bakal ngebuka view-nya ke bagian high ground yang sudah mulai kelihatan di spray dari arah lain. Kufet cukup low darahnya, sementara Matthew mendapatkan high ground yang dia inginkan. Ini bisa menjadi angle yang baik untuk mendapatkan 2 pemain dari Bad Boys dan Matthew mendapatkan Kufet. Apa gue bilang? Smoke sudah mulai dikeluarkan, tapi Soap juga berhasil mendapatkan Matoy. Headshot begitu saja. Harus segera melakukan rotasi. Ini Onyx gambling antara mereka komit untuk fight atau mereka bakal bergerak masuk ke dalam play zone yang kedua. Iya, dan sebenarnya Matthew bakal langsung pindah juga. Mereka sepertinya akan meninggalkan korban yang mereka sudah knock. Nggak di-end nih oleh tim Onyx. Lebih mentingin rotasi dibanding dengan kill. Ya, itu keputusan yang bagus karena bisa dibilang mereka udah ngebuang 2 round pertama mereka dengan performa yang tidak terlalu bagus. Betul. Mereka nggak mau ambil resiko juga, kan mereka nggak tahu posisi teman-temannya di mana. Yap. Bisa aja teman-temannya udah menunggu pergerakan dari Onyx ketika mereka maju di HB di rame-rame. Nah, Onyx nggak mau ambil resiko yang nggak diperlukan. Oke, dan saat ini dari Box Gaming juga sudah mulai Oh, replay. melihat pergerakan dari yang lain lagi. Tapi ini Replay. adalah sebuah replay dengan full screen dan tulisan replay di pojok kiri. Iya, nggak di tengah-tengah. Tidak di tengah-tengah. Jadi gua kira itu kejadian. Kok? Tapi di otak gua kayak gua udah ngeliat kejadian itu tadi ya. Kok udah pernah lihat? Kok udah pernah lihat ada lagi. Kok nongol lagi PUBG tiba-tiba? Rewind kah? Ternyata replay yang Oh, terputar. rewind dari main di BFD. Itu mah nickname player, Oh, Pak. nickname player ya? Beda lagi. Beda lagi. Gua nunggu season 2 Apa? atau nunggu PYNJ sebenarnya. Pengen lihat ya? Pengen lihat player-playernya kayak gimana. Seru pasti, seru Pasti banget. seru banget sih itu. Karena itu kan ajang untuk menuju ke season 2-nya PMPL Indonesia. Betul banget, dan tim-tim yang bermain pasti makin kerasa gitu. Kita bakal ada tim Yudu kali ini seperti ditekan oleh pergerakan dari tim Box. 3 anggota mereka mulai memutar, Luis mulai mencari angle juga, tapi dari Pimai. Pimai. Bakal ada seorang Drax, dan ke arah seorang Luis seperti bakal ada juga, dan seperti yang Box harus memisahkan 1 player doang. Ini gua doang yang ngerasa atau lu juga ngerasa Yudo Gang berbeda banget dari PMCO sebelumnya. Iya, karena masuknya Fredo sama masuknya Jumper ya, itu mengubah permainan tim Yudu banget. Kayak lebih berani buat fight gak sih? Iya, dulu kan mereka agak pasif mainnya. Wah, yang bakal bertemu kali ini Morph dan juga tim Golden Cats. Dan ke arah sama Zabrol yang mobilnya sempat gerak dan Zabrol bakal dipulangkan karena lo bisa ledakin mobilnya. Yes, langsung meledak begitu aja. Instan, Nggak pakai lama. nggak pakai lama.